Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi dari kelompok 3 RPLA Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas daripada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Tugas yang saya ambil yaitu tentang kepemimpinan. Adapun selain saya, ada teman saya, Bapak Evan Afendi Suherman, Bapak Iman Suryana, Ibu Sifa Fauziah, dan Ibu Nadia Husna Zakiyah, dan Ibu Mala Rosmala. Latar belakang tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, serta kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Pemimpin memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan merupakan seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Pemimpin dapat menunjukkan dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang disetujui oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat pada situasi tertentu. Rumusan masalah dari kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, yang kedua fungsi kepemimpinan, dan yang ketiga aspek penting daripada kepemimpinan. Kepemimpinan juga banyak dikemukakan oleh para ahli. Para ahli mengemukakan gagasannya dalam bentuk pendefinisian dari kata kepemimpinan. Banyak para ahli yang mendefinisikan mengemukakan tentang apa itu kepemimpinan. Yang akan dibahas dari 3 ahli. Yang pertama, Wahyu Sumidjo. Wahyu Sumidjo berkata, hakikatnya merupakan suatu kepemimpinan hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau activity. Seseorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah proses antara hubungan atau interaksi di antara pemimpin, anggota, atau pengikutnya serta situasi. Yang kedua, menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai sebuah pemimpin dalam organisasi tertentu. Kemampuan yang dimaksud adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya. Hal ini dilakukan supaya mereka bisa bertindak dan berpikir sesuai sebuah lahan tertentu, supaya sebuah tujuan bisa dicapai dengan mudah. Yang ketiga, menurut Mujiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Para ahli teori sukarela akan cenderung memandang sebuah kepemimpinan atau leadership sebagai pemaksaan. Selain itu, kepemimpinan adalah pendesakan pengaruh yang terjadi secara tidak langsung. Kepemimpinan adalah sarana untuk membentuk sebuah kelompok
yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Dari fungsi tersebut ada 5 fungsi yaitu satu, sebagai komunikasi. Salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim. Ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi bersama. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pimpinan seringkali harus membuat keputusan yang penting untuk organisasi. Ini mencakup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang paling tepat. Yang ketiga, pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi. Pimpinan harus merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan dengan efisien. Yang keempat, mengukur kinerja. Pimpinan harus mampu mengukur kinerja individu dan tim, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Yang kelima, mengelola konflik. Pimpinan seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas. Sekian. Aspek penting kepemimpinan. Aspek penting di dalam sebuah kepemimpinan tercantum di dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2009. Buku tersebut karya dari Edi Sutrisno. Di sana ada 3 poin penting yang dibahas. Yang pertama, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pimpinan tentu akan membantu. Melalui hal tersebut, akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu, akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seseorang pemimpin menjadi tidak relevan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Pada dasarnya, para pemimpin akan mempengaruhi para anggota kelompoknya, supaya anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Pengorbanan tersebut digunakan demi tujuan organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dalam mempertimbangkan etika saat akan mengambil sebuah keputusan. Dari materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, mendapatkan kesimpulan bahwasanya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain melalui interaksi dan komunikasi, agar mereka mau bekerja sama secara sukarela menuju tujuan bersama dengan memperhatikan situasi dan kondisi organisasi. Secara keseluruhan, kepemimpinan berfungsi untuk mengarahkan, mengordinasikan, dan mengendalikan organisasi
agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Pemimpin tidak hanya memikirkan strategi, akan tetapi juga memastikan seluruh anggota memahami arah yang dituju, bekerja selaras, serta terus berkembang. Aspek penting dalam kepemimpinan merupakan proses yang hanya dapat terjadi bila ada interaksi antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memiliki kekuasaan lebih besar untuk mengarahkan kelompok. Namun, kekuasaan tersebut harus digunakan secara bijaksana dan etis untuk mempengaruhi perilaku anggota agar mereka bersedia bekerja dan berkorban demi tujuan organisasi.